Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah proyek 3, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, yang pertama adalah bagian-bagian dari dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri dari bagian kepala atau head yang memberikan informasi kepada browser web. Kemudian ada bagian tubuh atau body yang memberitahu apa yang akan diperlihatkan kepada pengguna. Bagian kepala berisi kata kunci yang berguna dalam pencarian web. Sementara bagian tubuh berisikan bagian-bagian yang dinamakan halaman web. Pada bagian tubuh tertulis perintah-perintah HTML yang diwakili oleh tulisan dalam tanda kurung. Perintah memiliki awalan dan akhiran sehingga browser dapat mengerti apa saja yang bisa diaplikasikan untuk isian halaman web tersebut. Nah, membuat dokumen Notepad. Membuat HTML memanglah sederhana tetapi membutuhkan banyak ketelitian. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, contohnya dalam kurung HTML dan dalam kurung garis miring atau slash HTML. Jika tidak, maka browser tidak akan bisa menemukan perintah yang dimaksud, dan browser akan mencoba memperbaikinya sendiri, sehingga apa yang ditampilkan tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu ada contoh script dari HTML. Nah, kemudian penggalan line dari line 1 sampai line 4 ini digunakan untuk menentukan judul halaman web. Dalam hal ini contohnya adalah Universitas Pisa. Nah, nanti akan ditampilkan pada tab web. Kemudian ada line 5 sampai line 11. Nah, line 5 ini memulai tubuh kode. Kemudian line ke-6 itu menentukan tempat di mana kursor ditempatkan, yaitu top of page atau halaman paling atas. Kode A merupakan jangkar atau anchor, yaitu tempat di dalam dokumen di mana pengguna akan diarahkan melalui hyperlink. Nanti ada di bagian paling terakhir, hyperlink. Dan ke-7 itu memulai paragraf dengan perintah P dan diletakkan di tengah halaman web. Itu ada align center, berarti kan ada di tengah-tengah. Dan line ke-8 itu menentukan font dan warnanya. Line ke-9 merupakan kalimat yang akan ditampilkan. Kemudian line ke-10 dan yang ke-11 adalah perintah untuk mengakhiri perintah font dan paragraf. Dan itu ada contohnya, nanti akan ditampilkan di bagian paling tengah halaman web. Kemudian line selanjutnya adalah line 12 sampai 17. Line 12 memberikan perintah line break atau BR, yaitu untuk memasukkan satu baris kosong. Jika di Word ini perintahnya mirip seperti perintah enter. Kemudian line ke-13 membuat daftar tak beraturan dan memberikan judul location. Di sini perintahnya adalah UL, yaitu unordered list. Nanti akan ada titik 3 seperti ini, seperti contoh ini. Yang sebagai tanda itu adalah daftar, jadi bukan nomor. Kemudian line ke-5 sampai ke-16 merupakan daftar dengan perintah LI atau list. Dan line 17 itu mengakhiri perintah daftar. Kemudian line selanjutnya yang cukup panjang ini untuk membuat tabel. Nah, line 18 itu perintah untuk mengawali pembuatan tabel. Line ke-19 membuat baris baru. Dan line ke-20 sampai line 23 itu mewakili judul kolom. TD menandakan sel tabel yang selanjutnya diletakkan di tengah. Kemudian perintah I dan akhiran garis miring I membuat format huruf menjadi miring. Dan selalu ingat untuk memulai dan mengakhiri masing-masing sel data atau baris dan juga isi. Nah, ini skripnya dan ini hasil jadinya. Kemudian line selanjutnya yaitu untuk memasukkan gambar. Gambar bukanlah bagian dari HTML, tetapi dapat dipanggil dengan perintah image atau IMG. Pastikan gambar berada pada direktori yang sama dengan file HTML. Nah, line ke-44 ini membuat paragraf atau dalam hal ini adalah gambar agar berada di tengah halaman. Kemudian line ke-45 itu berguna untuk mengambil atau menggunakan gambar pada direktori. Nah, IMG itu berarti image atau gambar. Dan SRC berarti source atau sumber gambar. Nah, pizaman.gif merupakan nama file atau nama gambar yang akan ditampilkan. Dan border sama dengan 0 berarti nanti tidak akan ada pembatas di sekeliling gambar. Dan line 46 adalah line untuk mengakhiri perintah paragraf. Nah, selanjutnya ini adalah line terakhir atau bagian terakhir. Nah, line 47 sampai line 51 membuat daftar bernomor yang dikodekan dengan OL. Tadi kan di atas ada tidak beraturan dengan perintah UL. Sekarang
beraturan dengan perintah OL, berarti nanti daftarnya akan diberikan nomor sesuai urutannya masing-masing. OL berarti ordered list atau list yang beraturan. Nah, line 52 sampai 59 yaitu untuk membuat link atau hyperlink. Nah, caranya adalah hyperlink pertama yaitu 52 sampai 64 memerintahkan browser untuk membuka peranti lunak lain, dalam hal ini adalah email dengan tujuannya kepada johndoe@company.com. Dan hyperlink kedua yaitu line ke 55 sampai 57 memerintahkan browser untuk ke halaman web yang ditulis, dalam hal ini adalah www.myschool.edu. Dan hyperlink yang ketiga yaitu di line 58 sampai 69 membuat referensi web ke suatu halaman atau tempat di halaman web yang sama. Dalam hal ini adalah top of page, yang berarti adalah ketika hyperlink ketiga dipencet, halaman web akan otomatis berada di bagian paling atas. Nah, inilah contoh atau hasil jadi dari script yang di awal tadi, yang sudah saya jelaskan per bagian-bagiannya. Nah, setelah diketikkan, kemudian disimpan. Nah, simpan file dalam bentuk HTML. Bentuk default Notepad adalah teks dengan ekstensi TXT, dan browser tidak akan bisa menerjemahkan file tersebut. Sehingga kemudian pilih file, kemudian save as, tambahkan .html setelah nama file, kemudian save as, type-nya dipilih all files, kemudian save. Nah, setelah di-save, Anda bisa melihat halaman web tersebut. Caranya adalah carilah atau bukalah folder tempat file HTML yang Anda buat tadi berada. Kemudian klik 2 kali file HTML tersebut. Nah, setelah diklik, browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya. Maka akan terlihat halaman web yang dihasilkan dari Notepad tersebut. Nah, kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Kelebihannya adalah kode dapat dibuat dengan efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bisa bekerja. Nah, kekurangannya adalah kita diharuskan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kodenya. Jadi kita harus paham dengan perintah-perintah dari HTML tersebut. Dan ya, terima kasih. Cukup sekian yang saya sampaikan dalam proyek ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.